Pancasila, rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari virus COVID-19 next. Baik anak-anak ibu, pertemuan kita pada kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Sebelum kita membahas materi, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami makna nilai praksis dalam Pancasila. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk nilai praksis dalam Pancasila. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai praksis? Tentu anak-anak ibu semua berpikir nilai praksis itu adalah yang tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Benar sekali. Nah, pembahasan tentang nilai praksis ini adalah kelanjutan dari materi kita yang lalu terkait dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Nah, apa itu nilai praksis? Nilai praksis adalah penjabaran penerapan nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, atau dengan kata lain nilai praksis itu adalah praktik pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana kita bisa melihat nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila? Langsung saja kita lihat sila pertama. Ada nilai apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kita warga negara? Ya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk nilai atau bentuk penerapan nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat dalam bentuk sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga tercipta kerukunan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tentu hal ini sudah sangat sering kita lakukan. Contoh seperti ini ya, kita akan memasuki bulan kemerdekaan ya. Nah, ini sudah merupakan bulan di mana kita mencapai titik kemenangan sebagai bangsa yang merdeka ya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika momen-momen penting yang diadakan oleh pemerintah kita, perayaan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, di antara kita, di tengah-tengah masyarakat itu semua saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling gotong royong, sehingga bisa terwujud perayaan yang sesuai dengan keinginan bersama. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah ya. Nah, dengan agama yang lain dengan agama kita. Nah, contoh ini pun juga anak-anak ibu sebenarnya secara langsung sudah menerapkan ya. Seperti di sekolah kita ada kegiatan keagamaan ya. Yang muslim misalnya dalam jadwal setiap hari kita ada jadwal sholat berjamaah. Nah, bagi anak-anak yang muslim ketika melaksanakan sholat berjamaah, anak-anak yang non muslim tetap memberikan kesempatan, artinya tidak melarang ataupun tidak mencibir ya, sehingga yang muslim bisa melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan agama yang diyakininya ya. Nah, kemudian nilai yang berikutnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Ini salah satu perwujudan nilai praksis yang terdapat dalam Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 29 ya. Nah, lanjut kita kepada sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai apa yang bisa kita lihat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sila kedua ini? Yang pertama ya, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. Kita sering membahas ya bahwasannya
bahwasanya setiap manusia itu memiliki hak yang sama. Setiap manusia itu memiliki hak asasi yang sama, dan ini sudah menjadi pembahasan yang sering dibahas. Nah, jadi di sini tidak ada kewenangan kita untuk mengambil hak seseorang. Bukankah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur satu bab khusus yang berkaitan dengan sila kedua ini, yaitu bab 10A berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, kemudian nilai apa lagi yang berkaitan dengan sila kedua ini? Saling mencintai sesama manusia, ya. Seyogyanya semua manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbedaan. Namun perbedaan itu tidak menjadikan makhluk ciptaan Allah itu adalah lemah, ya. Artinya apa? Seseorang yang diciptakan dengan kondisi yang sempurna dengan seseorang yang diciptakan dengan kondisi yang tidak sempurna bukan berarti merupakan yang kondisi yang tidak sempurna ini tidak baik atau tidak jauh lebih baik dari yang sempurna. Bukan demikian halnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentu dengan segala kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan itu kita harus yakini, kita harus hargai satu sama lain. Berikutnya ada rasa tenggang rasa kepada orang lain, ya. Kita memberikan kebebasan, kita harus bertoleransi kepada sesama kita, ya. Oke, baik. Lanjut kita kepada sila ketiga, ya. Apa sila ketiga? Ya, benar, sila Persatuan Indonesia. Apa yang bisa kita lihat dalam sila Persatuan Indonesia? Ya, yang pertama itu ada menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bagi bangsa kita di atas kepentingan bersama. Disinilah kita menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita. Kalau dulu pahlawan kita itu menunjukkan rasa nasionalismenya dengan berperang. Nah, kalau sekarang kita tidak lagi berperang, ya. Kita tunjukkan rasa nasionalisme kita dengan betul-betul belajar sesuai dengan posisi kita sebagai seorang pelajar, ya. Jalani waktu, apalagi dengan pandemi seperti ini, tidak menjadikan alasan menyurutkan kita untuk semangat belajar, ya. Nah, tetap harus kita tunjukkan di masa pandemi ini dengan PJJ kita juga bisa menimbah dan menyerap ilmu pengetahuan dengan baik, ya. Selanjutnya ada rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada cinta tanah air dan bangsa. Kemudian ada bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Baik, kita masuk kepada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada sila keempat ini, nilai apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama itu ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kita sebagai warga negara harus menanamkan dalam hati bahwa kepentingan negara itu lebih utama daripada kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, ya. Jadi kita tidak boleh beranggapan individu harus nomor satu, tidak, ya. Ketika negara membutuhkan kita harus siap, ya. Ketika negara membutuhkan tenaga kita juga harus siap. Nah, bukan berarti hal ini berkaitan dengan profesi kita, tidak, ya. Nah, barangkali selama ini anak-anak ibu berpikir yang harus siap sedia membela negara itu hanya prajurit-prajurit seperti TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, ataupun TNI Angkatan Laut, ya. Tidak, kita juga punya kewajiban, ya. Kita juga punya kewajiban untuk membela kepentingan negara dan kepentingan bangsa kita, ya. Jadi kondisinya bagaimana? Kita harus siap, ya. Kita harus siap membela negara kita. Baik, lanjut kepada nilai yang berikutnya, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Anak-anak ibu tentu sudah paham akan hal ini, bahwasanya memaksakan kehendak itu adalah suatu hal yang tidak baik. Memaksakan kehendak itu adalah suatu hal perbuatan yang tercela. Nah, kemudian mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hal ini sudah dipraktekkan, ya, sebenarnya oleh anak-anak ibu. Contoh ketika di dalam kelas, ya, kita sering mengadakan bentuk-bentuk musyawarah, ya, seperti contoh pemilihan ketua kelas, atau mungkin di dalam lingkungan sekolah yang lebih besar skalanya, yaitu pemilihan ketua OSIS. Tentu anak-anak ibu sudah sering mempraktekkan ini, ya. Nah, kemudian
masuk kepada nilai yang berikutnya, itu menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Jadi kita harus tanamkan di dalam hati kita sikap menerima, sikap lapang dada, sikap legowo kalau orang Jawa bilang ya, menerima apapun hasil keputusan musyawarah dan menjalani keputusannya itu dengan suasana atau dengan baik ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita tunjukkan, yang bisa kita terapkan terkait dengan sila keempat ya, praktik pelaksanaan Pancasila ini, yaitu mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu selalu ingatkan anak-anak ibu bahwasanya setiap yang kita lakukan di dunia ini itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi apapun keputusan musyawarah ya, secara moral kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita siap melakukan berbagai aspek ya, ataupun berbagai hal yang berkaitan dengan keputusan musyawarah, tentunya dengan memenuhi ataupun dengan memperhatikan mana yang tidak boleh dan mana yang boleh menurut Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita ya. Nah, selanjutnya masuk kita kepada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya anak-anak ibu sekalian juga sudah sering ini berkaitan dengan sila kelima melaksanakannya. Namun terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara murni walaupun tidak secara keseluruhan. Yang pertama itu nilai yang bisa kita terapkan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kamu sebagai seorang pelajar, kamu sebagai seorang siswa, tentu kamu sudah mengetahui apa hak kamu dan apa kewajiban kamu ya. Kemudian apalagi? Menghormati hak-hak orang lain. Nah, ini juga sudah kita lakukan ya. Ada orang yang berbeda pendapat, bukan berarti harus kita remehkan, tidak. Kita hormati ya. Bagaimana pendapatnya, walaupun mungkin menurut kita pendapatnya tidak sebaik pendapat kita, namun tetap kita harus menghormatinya. Kemudian apa lagi? Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Indonesia kalau kita lihat saat ini banyak sekali ya, banyak sekali cobaan ya. Kita tidak menyangka, kita tidak pernah menyangka kita akan mengalami masa-masa seperti ini. Tahun 2020 kita tidak menyangka kita akan mengalami pandemi seperti ini. Sudah hampir 5 bulan lebih anak-anak ibu belajar dari rumah. Tidak ada yang menyangka ya. Nah, jadi walaupun demikian tetap kita harus semangat belajar ya. Kita beri pertolongan. Selain kita, Indonesia saat ini diuji dengan pandemi, Indonesia juga diuji dengan bencana-bencana alam yang lain. Jadi tidak menutup peluang kita untuk memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia. Ya. Nah, jadi harapan ibu ya, anak-anak ibu sekalian, dengan materi yang kita bahas pada hari ini ya, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ya kita sebagai warga negara Indonesia kita bisa menjadi generasi muda yang bermanfaat, generasi muda yang memang bisa meneruskan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dengan kamu melakukan hal-hal yang positif, diawali dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan negara dan bangsa. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Karena pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan materi yang kita bahas anak-anak ibu semuanya paham dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, tidak melunturkan semangat anak-anak ibu untuk selalu belajar. Oke, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit yang mengerikan dan berbahaya.
Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini, apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua.